Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsakullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengetahui bahwa salat itu merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat yang bernama Abdullah bin Furd, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhassabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat yaitu salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Jikalau salatnya betul, maka akan betul juga semua amalnya, akan baik juga amalnya. Tetapi apabila dia rusak, in fasadat fasada sairu amalihi, akan rusak juga amal yang lainnya. Untuk itu maka kami menghimbau terutama kepada diri kami sendiri dan juga kepada ikhwatu iman sekalian, pemirsa Madinah Persis TV, agar kita selalu memperhatikan sholat, agar sholat kita benar dan baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus mengetahui yang pertama adalah peran dan fungsi sholat itu untuk apa. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan kami bicarakan adalah peran dan fungsi sholat. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala beserta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada beberapa peran dan fungsi sholat untuk kita semua. Yang pertama, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa peran dan fungsi sholat yang pertama adalah litaqarrubi ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsirid du'a. Yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika dia sedang sujud, ya. Tentu kita mengetahui kapan kita melaksanakan sujud, ya. Maka yang sering kita lakukan sujud adalah ketika kita sedang sholat. Minimal kita melaksanakan sholat 17 kali, berarti dalam 17 kali itu berapa kali sujud kita, ya. Kalau kita perhatikan
Dalam sholat duhur aja 4 rakaat berarti ada berapa kali sujud? 8 kali sujud gitu kan. Sholat asar 8 kali sujud, 16 sudah 16. Tambah sholat maghrib 3 berarti ya 16 tambah 3 sudah berapa ya? Itu kan. Nah, maka kata Rasulullah SAW bahwa yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika sedang sujud. Dan sujud itu dilakukan ketika, seringnya kita lakukan adalah ketika sedang sholat. Walaupun memang ada yang disebut dengan sujud tilawah, yaitu ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Dan ada pula yang disebut dengan sujud syukur, yaitu ketika kita mendapatkan kenikmatan yang tidak kita sangka-sangka gitu kan. Nah kata Rasul, nah ketika kita sedang sujud, maka fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa kita. Itu yang pertama. Jadi peran posisi salat yang pertama adalah litaqarrubi ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, terutama kita dekat kepada Allah yaitu waktu sujud. Yang kedua, untuk apa salat itu kita lakukan? Ya. Yang kedua yaitu di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri." Innani, sesungguhnya aku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka kata Allah, fa'budni, hendaklah kamu menyembah kami, hendaklah kamu beribadah kepada kami. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat. Untuk apa salat itu? Lidzikri, untuk mengingat kepadaku. Ternyata peran dalam salat yang kedua menurut Al-Qur'an surat Thaha ayat 14 adalah lidzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya. Tentu kita sadari bahwa ternyata kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi berbagai macam nikmat ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu Muhammad nikmat yang begitu besar. Walaupun hitopnya kepada Nabi Muhammad, tapi justru ini kepada kita semua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah mengatakan bahwa wujud syukur kita kepada Allah, fasalli li rabbika, hendaklah kalian bersyukur ya. Nah, dengan cara apa? Fasalli li rabbika ya. Hendaklah kalian sholat karena Tuhan kamu. Pemirsa Madinah Versi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kedua. Ternyata peran sholat yang kedua adalah lidzikri, untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang begitu banyak, yang kalau tentu kita hitung tidak akan kita bisa menghitungnya. Maka wujud syukur kita kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat. Yang ketiga, ya, peran dan sholat yang ketiga ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massal khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Nah, kata Allah, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza masyahu syaru jajuan, apabila ditimpa kepada mereka asyaru, kejahatan ya, musibah, bencana, kekurangan harta dan sebagainya, maka mereka jajuan, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, kenapa aku seperti ini? Nah, kenapa bencana menimpa kepada kami sebagainya? Terus seperti itu. Tetapi wa idza masaul khairu, apabila menimpa kepada mereka kebaikan, yaitu harta yang banyak, jiwa raga sedang sehat, maka manu'an, manusia itu ya kikir ya. Maka kata Allah, ya, illal musallin, kecuali orang yang salat. Salat bagaimana? Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang yang mereka dalam salatnya daimun ya. Betul kamu Allah. Jadi yang ketiga,
kalau menurut Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 23 bahwa sholat itu apa? Ternyata peran sholat yang ketiga adalah liizalatil halu'i wal jaju'i, untuk menghilangkan keluh kesah. Coba kita sadari, ya. Betul malah seperti itu. Ketika kemarin kita musim kemarau, ya Allah, kenapa kemarau begitu panjang? Tolong kasih hujan. Ketika datang hujan turun terus-terusan, banjir sebagainya, manusia berkata lagi, ya Allah, kenapa Allah menurunkan hujan sehingga terjadi banjir di mana-mana? Nah, untuk orang yang sholat bagaimana? Tentu mereka tidak akan berkeluh kesah kepada Allah. Kenapa? Karena menyadari bahwa semua baik itu kebaikan atau kejelekan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, peran sholat yang ketiga adalah untuk apa? Liizalatil halu'i wal jaju, untuk menghilangkan keluh kesah dan kita selaku umat manusia. Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk apa lagi kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan sholat? Ya, tentu kita harus menyadari bahwa kita selaku manusia ini banyak melakukan dosa. Ya. Kita banyak melakukan dosa. Coba kalau kita perhatikan, dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur kembali, berapakah dosa yang pernah kita lakukan? Tentu kita tidak sadari. Maka untuk menghapus dosa yang pernah kita lakukan, yang kita sadari atau kita sadari, yaitu dengan cara melaksanakan sholat. Maka peran dan sholat yang selanjutnya adalah untuk apa? Litakfiridz dzunubi, untuk menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ara'aitum, kata Rasul, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, law ana nahran bibabi ahadikum, kalaulah, ya, ada sebuah sungai bibabi ahadikum, di depan pintu salah seorang di antara kalian, yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa maratin, dia mandi di sungai tersebut, ya, dalam setiap hari 5 kali. Lalu saya bertanya kepada sahabat, hal yabqa min syai'un, apakah akan ada dosa atau apakah akan ada sisa kotoran tersebut? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daronihi, kata para sahabat, ya, tentu Rasul, ya, tidak akan ada sedikit pun kotoran yang menempel pada mereka. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul bagaimana? Fadzalika mithlu as-salawatil khamsi, begitu pula perumpamaan salat yang 5 waktu yang kita lakukan, ya, maka yamhullahu bihinal khotoya, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita dengan melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Inilah, ya. Jadi kita harus sadari bahwa ternyata kita selaku manusia tentu banyak melakukan dosa. Salah satu untuk menghapus dosa yang pernah kita lakukan adalah dengan cara melaksanakan sholat. Ya. Dalam riwayat lain, kan, ada sholat yang bisa dihapus dengan harian, ada yang bisa dihapus dengan mingguan, ada yang dihapus dengan tahunan, ya. Nah, kata Rasul bagaimana, kan? As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun, gitu kan? Nah, salat yang 5 waktu, Jumaah sampai ke Jumaah berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, itu merupakan mukaffir, yang hapus dosa yang pernah kita lakukan. Tapi syaratnya bagaimana? Idzastuni batil kabair, apabila kita meninggalkan dosa-dosa yang besar. Inilah ternyata para pengusiran sholat yang selanjutnya adalah untuk apa? Litakfiridz dzunubi, untuk menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Dosa yang mana? Tentu dosa-dosa yang kecil. Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, untuk apa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan sholat? Ya. Ternyata peran dan fungsi sholat yang selanjutnya adalah liirohatil qalbi, ya,
untuk menenteramkan hati, ya, untuk menenangkan hati, ya. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, hai Bilal, kum, bangunlah kamu, fa'arihna bis shalah, tenangkanlah aku ini dengan melaksanakan sholat. Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Selanjutnya, kalau kita baca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, bahwa ternyata peran dan fungsi sholat itu apa? Ya, yaitu lil isti'anati, untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, hendaklah kalian meminta tolong, ya. Meminta tolong kepada Allah. Dengan cara apa? Bis-sabri was-shalah, dengan cara sabar dan melaksanakan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya. Karena sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Tentu kita banyak, ya, kebutuhan yang kita inginkan, banyak permintaan yang kita meminta bantuan kepada orang lain. Tapi kalau kita meminta bantuan kepada orang lain, tentu mereka, ya, kepada manusia, ya, ada rasa bosannya, ya. Beda kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sendiri dipinta oleh kita, dipinta tolong, maka Allah akan selalu memberikan kepada kita. Maka kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, hendaklah kalian meminta tolong kepadaku, ya. Dengan apa? Bis-sabri was-shalah, dengan cara sabar dan salat. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, ya, untuk apa lagi sholat yang kita lakukan, ya. Ternyata kalau kita baca dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, ternyata peran dan fungsi sholat untuk kita adalah linnahyi anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, ya. Bacakanlah oleh kamu Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu untuk apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Jadi kalau kita telah melaksanakan sholat, telah kita mendirikan sholat, maka harus ada athar dan tarpak untuk apa? Bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Yang bagaimana perbuatan fahsya itu? Ya. Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memberikan makna bahwa yang dimaksud dengan fahsya itu adalah kullu dzanbin aqaballahu alaihi bil haddi syar'iyyi. Kullu dzanbin, setiap dosa, aqaballah, ya, Allah akan menyiksanya di alam dunia ini bil haddi syar'iyyi, dengan hukuman had secara syara. Maka tentu bagi kita, ya, ada yang hukum had, ada hukum qisas, ya. Nah, kalau hukum had seperti, ya, mencuri itu dengan potong tangan. Kalau berzina, kalau jinah guer muhson, ya, tentu mereka dengan dijilid 100 kali. Kalau memang sudah mereka melakukan pernikahan lalu jinah, ya, disebut muhson, tentu mereka harus dirajam sampai meninggal dunia, gitu, seperti itu, ya. Itu perbuatan fahsya. Jadi perbuatan fahsya itu adalah setiap dosa yang tentu akan mendapatkan siksaan di dunia ini dengan hukuman had, ya. Kalau hukuman had adalah hukuman yang seimbang dengan perbuatannya, seperti kalau mencuri dipotong tangan. Nah, kalau orang yang sholat, insya Allah akan bisa mencegah dari perbuatan mencuri, ya, mencegah dari perbuatan yang
berzina, dan lain sebagainya. Nah, kalau munkar adalah ma laisa fihi ridallah min qaulin aw af'alin. Apa-apa yang tidak mendapatkan ridho dari Allah, baik itu dari segi ucapan ataupun perbuatan. Nah, bagi orang yang sholat tentunya ya, mereka akan menjaga lisannya, tidak akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor, tidak akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang jorok, tidak akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan orang lain, tidak akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang bisa ataupun perbuatan yang mendolimi orang lain. Inilah, maka kita harus sadari bahwa ternyata peran dan fungsi sholat yaitu untuk apa? Linnahyi anil fahsya'i wal munkar. Maka ketika kita sudah melaksanakan sholat tetapi tidak bisa menjauhi perbuatan fasad dan munkar, maka Rasul bersabda, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa saja yang sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan fasad dan munkar, sungguh dia akan justru bukanlah dekat kepada, tapi bagaimana? Malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu maka kita harus sadari ya, selaku orang muslim, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu untuk bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Pemirsa Madinah Mersis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peran dan fungsi sholat yang seperti itu untuk apa? Ya. Ternyata kalau kita baca di dalam riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fil insani sittuna wa thalathu mi'ati mifsolin." Di dalam diri manusia itu ada 360 sendi. Fa'alaihi ayasaddaqo an kulli mifson min hasodaqatan. Maka tiap-tiap sendi tersebut wajib untuk bersedekah. Sehingga para sahabat bertanya, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famanil ladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kiranya siapa orang yang sanggup untuk melaksanakan hal tersebut? Maka Rasul menjawab kepada para sahabat, kata Rasul bagaimana? Anna khomatu fil masjidi yadfanuha. Ya. Di antaranya sedekah itu apa? Yaitu ya, apabila ada ludah di masjid maka kita harus menguburnya. Ya. Awi syai'u yunahihi anit tariqi. Atau kita membuang, menghilangkan, melenyapkan, mengambil ya, yang sekiranya bisa mengganggu orang di jalan ya. Fa'ilam yakdir, kalaulah dia tidak mampu, maka parok atad duha yuzi anka, maka 2 rakaat duha cukup buat Anda. Maka kalau menurut hadis tersebut, peran bangsa untuk apa adalah yaitu untuk apa? Ya. Li sodaqoti an kulli mifsolin, untuk bersodakoh dari tiap-tiap tulang atau sendi yang kita miliki. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Madinah Mersis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ya, tentu yang kami baca yaitu untuk apa kita melaksanakan sholat atau peran pusat untuk apa? Ternyata lil istikharah, untuk meminta pilihan ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain min ghairil fardhah." Ya. Apabila kamu ragu-ragu terhadap satu urusan, maka salatlah 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Tentu di sini merupakan isyarah kita meminta pilihan kepada Allah. Ketika ada sebuah permasalahan, ya, 2 masalah atau beberapa masalah yang tentu kita dihadapkan kepada pilihan yang mana yang harus kita dahulukan. Ya. Semacam kejadian kemarin kan ketika kita akan mengadakan pemilihan bupati, tentu kita kalau belum punya pilihan yang tepat, harus kemana aku memilih ini, maka
laksanakanlah sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat istikharah. Ya, untuk apa? Untuk meminta pilihan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita jalan yang terbaik. Iwan pilih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah diantara peran dan fungsi sholat bagi kita semua, bahwa diantaranya, ya, sekali lagi, ya, peran dan fungsi sholat untuk kita ternyata menurut firman Allah beserta sabda Rasulullah SAW, diantaranya yang pertama adalah untuk apa? Ya, yaitu litaqarrubi ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua untuk apa lagi? Ternyata litakfiriz dzunubi, untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pemirsa Madinah Princess TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terlewat satu lagi diantaranya adalah untuk apa? Ternyata dalam riwayat muttafaq alaih bahwa peran dan fungsi salat buat kita yaitu lil munajati, ya. Bahwa ternyata harus kita sadari bahwa kita ini kalau sedang salat, kita itu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Rasul bagaimana? Ya. Idza kana ahadukum fis sholati, apabila salah seorang antara kalian sedang melaksanakan salat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya dia itu sebenarnya sedang apa? Sedang yunaji rabbahu, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, fala yabsuqanna baina yadayhi, kalaulah dia membuang ludah, ya, maka jangan ke depan, wala an yaminihi, jangan ke sebelah kanan, walakin an shimalihi tahta qadamihi, kalau dia ingin membuang ludah maka ke sebelah kiri di bawah kakinya. Nah, itulah tentu bagi kita. Kalau sekarang kan di masjid itu bukan seperti dulu. Dulu itu menggunakan pasir, zaman Rasulullah tentu ludah bisa saja. Tapi kalau sekarang kan sudah memakai lantai. Tentunya di sini kan harus kita sadari bahwa ternyata tentu kita harus bersih tempat sholat yang dimana kita ingin melaksanakan sholat. Para pemirsa Madinah Princess TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan, ya, setelah pemirsa Madinah Princess TV mendengar dan menyimak pemaparan dari kami, ya, mudah-mudahan kita mengetahui bahwa ternyata sholat itu bukan hanya sekedar kita, ya, mengangkat tangan, mengucapkan ucapan dan sebagainya, tetapi harus kita sadari bahwa ternyata inilah sholat itu mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Apa? Karena nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sholat inilah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya itu dapat saya sampaikan. Semoga saja dapat bermanfaat, khususnya bagi kami yang menyampaikan dan kepada ikhwan fillah yang sama-sama menyimak dan mendengarkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.